materinya nanti kan panen dan pasca panen. Dalam panen ini yang perlu diperhatikan waktu, cara panen yang tepat, pengaruh atau konsekuensi panen terhadap hasil bagaimana, kemudian data sampel panen untuk petani nilam itu seperti apa ya. Kemudian dari segi pasca panennya itu mungkin ada tahapan pasca panen yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, yaitu mengenai persiapan bahan yang akan disuling, yaitu misalnya mengenai perajangannya, pengering anginannya, penyimpanannya, bagaimana penyulingannya, supaya semua kadar minyak atau rendemen minyak yang dihasilkan oleh nilam tersebut maksimal. Nilam itu dikenal sebagai minyak tanaman minyak atsiri ya, yang memiliki aroma khas, dan sebagai substitusi dia tidak bisa digantikan Bapak Ibu. Minyak nilam ini tidak bisa disubstitusi oleh minyak apapun. Pemanenan yang dilakukan ya pada terna itu kita harus mengerti ya bahwa dari mana yang akan dipanen itu, mulai dari mana sebenarnya yang terna yang bisa dipanen itu, mulai dari daun, bagian bawah, bagian ranting, sampai ke bagian atas ya. Bawahnya sampai mana, harus bagaimana, nanti kita terangkan di bawah. Pemanenan nilam ini juga sangat-sangat pegang peranan. Karena kalau panennya ini salah ya, nah itu kualitas maupun kuantitasnya tidak terpenuhi. Ya, mungkin tidak terpenuhi. Misalnya nanti bisa-bisa pacolinya tinggi tapi minyaknya nggak ada. Atau minyaknya ada tapi pacoli alkoholnya rendah, misalnya seperti itu. Nah, tidak seimbang. Nah, ini nanti makanya akan kita diskusikan untuk hal-hal seperti itu. Kapan waktu panen yang tepat? Ya, jadi kemasakan fisiologis ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa tanaman nilam itu dipanen itu kurang lebih 5 sampai 6 bulan setelah tanam. Ya, kira-kira Pak. Nah, itu juga tergantung dari cuaca dan tergantung dari daerah dari mana dia ditanam. Ya, biasanya seperti biasa semua tanaman seperti itu. Kalau di dataran tinggi itu mesti lebih lambat dibandingkan di dataran rendah. Nah, kemudian waktu terbaik untuk panen itu apa? Ya ini janganlah pada hujan misalnya, waktu hujan lebat terus kita panen, nggak boleh ya. Nggak boleh panen itu pada sore hari atau pagi hari ya, itu yang mataharinya itu ada ya, jangan sampai dia hujan-hujan dipanen ya. Kalau misalnya hujan jangan panen dulu, ditunda untuk besok. Pokoknya udara harus kering, tidak ada air yang ada di daun ya. Karena apa? Itu nanti menyebabkan busuk ya, Kenapa harus seperti itu? Menyebabkan busuk. Jadi panen yang tepat itu berarti minyaknya masih tersimpan di situ. Nah, seperti itu ya. Kemudian panen ini bagaimana? Tadi kan saya sudah kasih tahu ya bahwa kita harus tahu prosesnya. Proses pembentukan minyak di dalam daun. Kalau kita melihat dalam fisiologisnya ya, untuk pembentukan minyak atau dengan klorofil itu kita bisa melihat dalam proses biokimianya ya, di dalam jaringan tanaman itu, jaringan tanaman di dalam daun itu kalau sudah masak fisiologis tadi, udah siap panen, itu semuanya pada fase kematangan penuh itu semua energi, semua zinc-nya ya, zinc-nya itu sudah ada di situ semua ya, sudah minyaknya sudah terkumpul di situ. Ininya lah kandungan klorofil ini sebenarnya kan menentukan bahwa tanaman ini sudah tua atau belum. Jadi kalau misalnya kandungan klorofil hijaunya itu sudah semakin pudar, itu kan berarti sudah tua ya kan. Kalau sudah tua, klorofilnya itu sudah tua, mendekati tua, nah itu seiring dengan berkurangnya klorofil itu kelenjar minyaknya akan muncul ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanaman umur 3 bulan sudah dipanen, itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Itu kalau dilihat, kalau saya lihat dengan mikroskop ya, di dalam kelenjar minyaknya di dalam daun itu belum ada gitu ya, belum ada minyaknya. Jadi untuk apa dipanen? Walaupun secara kuantitas dia bagus, dia besar misalnya. Wah, ya ini masih banyak ini minyaknya.
Orang yang tidak tahu seperti itu, wah ini masih banyak minyak, ayo kita panen aja. Nah padahal tidak ada minyaknya sebenarnya, belum terjadi. Semua masih mengandung klorofil dan air, masih ada air dan klorofil semua ada di situ, di daun itu. Nah semakin dia tua, mendekati masa fisiologis yang saya kasih tahu bahwa 5-6 bulan itu, nah itu sudah mulai terbentuk minyaknya sudah mengumpul di situ. Nah dengan otomatis ya toh, dengan adanya klorofil mulai menghabis, mulai menguning daunnya, maksudnya ya klorofilnya sudah mulai menguning, nah minyaknya juga muncul. Nah seperti itu ya. Kemudian panen ya, ini bagaimana pengaruh waktu yang tepat tadi ya, apakah sore hari, apakah malam hari, ataukah hujan-hujan panen. Nah ini ada pengaruhnya ya, jadi di dalam kualitas minyak yang optimal. Jadi tadi sudah saya tahu bahwa kelenjar minyak itu mulai muncul seiring bertambahnya usia daun yang menuju ke 6 bulan ya, untuk setelah tanam, maksud saya setelah tanam, 6 bulan setelah tanam, kemudian 3-4 bulan selanjutnya. Nah itu harus kualitas minyak ada di situ optimal ya. Kemudian kuantitas minyak, kuantitasnya bagaimana? Nah tergantung, kalau Bapak Ibu tanamannya sedikit, tanamannya kecil ya, kuantitasnya cuma dalam 1 hektar misalnya cuma dapat berapa kilo, ya otomatis Bapak Ibu panennya sedikit ya, karena minyak itu ada di daun itu ya, dibandingkan di batang. Ya Bapak Ibu, batang dan daun itu banyak di daun, tapi nanti jangan salah bahwa batang terus tidak dipanen, tidak ya, nanti ini ada pelajaran lagi nanti. Jadi ya, nah kemudian dalam kandungan senyawa antimikrobanya itu lebih baik dan membantu melindungi minyak itu sendiri dari kerusakan, karena dia sudah tua. Ya sudah tua itu dia mempunyai kekebalan daunnya ya untuk menghasilkan minyak tersebut ya. Kemudian pertumbuhan tanaman otomatis harus bagus ya, cukup bagus tanamannya, pertumbuhannya bagus, tunas-tunasnya bagus. Nah ini berarti ya memang sudah siap untuk dipanen dengan pertumbuhan yang maksimal ya, pertumbuhan maksimal yang tadi ditandai dengan daun-daun yang di bagian bawah sudah mulai menguning dan umurnya kira-kira 6 bulan setelah tanam ya. Kemudian bagaimana dengan efisiensi produksi? Lah ini upaya dan sumber daya yang ditanam dalam pertumbuhan tanaman itu untuk menghasilkan yang terbaik itu kan kita sudah tahu tadi clue-cluenya ya, itu aja ditepati ya. Berarti kalau Bapak Ibu sudah tepat waktunya ya, tepat pemanenannya, tepat ininya, itu berarti minyak yang dihasilkan ya, produksinya mesti ya maksimal seperti itu. Bagaimana cara panen yang tepat ya? Otomatis Bapak Ibu bisa pakai gunting setek, pakai parang, pakai pakai pisau, pakai cutter boleh, tapi kalau yang bagus itu ya bisa yang untuk batang-batangnya itu pakai cutter ya, pakai gunting ya, pakai gunting. Nah ini jangan terlalu Bapak Ibu, jangan terlalu dalam ya, maksudnya jangan pendek-pendek banget, juga jangan pakai atas-atas ya. Ini harus tepat ya, supaya apa, dan jangan dihabisin semua ya, jangan dihabisin. Ini kira-kira 15 cm dari permukaan tanah ya, kira-kira panennya digunting, dipotong di situ sekitar 15 cm. Nah kemudian harus ada yang disisakan 1 atau 2 cabang ya, untuk merangsang pertumbuhan selanjutnya. Kan 3-4 bulan lagi Bapak Ibu mau panen lagi ya kan, mau panen lagi 3-4, jadi harus disisakan. Misalnya ada ada batang-batangnya yang biasanya masih kecil-kecil, itu justru bisa dirundukkan ke tanah lagi ya, kemudian dibumbun lagi. Nah itu akan memacu pertumbuhan untuk selanjutnya, untuk 3-4 bulan kemudian Bapak Ibu bisa panen lagi ya. Jadi jangan dicabut panennya ya, supaya Bapak Ibu efisien mendapatkan panen dalam 2 tahun tanaman itu bisa menghasilkan 3-4 kali panen. Kalau nanam lagi berarti
nunggu lagi 6 bulan lagi seperti itu ya, tinggalkan 1-2 cabang untuk merangsang tunas baru ya, kemudian dibumbun lagi, dipupuk lagi. Nah kemudian seperti itu tinggal dirawat ya. Dirawat, dipupuk, dikendalikan lagi hama penyakitnya, kemudian sudah 3-4 bulan ya udah panen lagi dengan pemangkasan yang tepat lagi, berulang lagi seperti yang tadi, dipupuk lagi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu nggak mupuk misalnya, dalam panen kedua nggak dipupuk, dibiarkan sama Bapak Ibu, ya mesti mati ya, seperti mesti mati karena apa? Energinya sudah terkuras waktu panen yang pertama. Panen kedua nggak, panen kedua energinya juga terkuras di panen kedua. Bapak Ibu harus menyiapkan untuk panen ketiga dengan apa? Dengan pemupukan, dibaguskan lagi, ya toh? Kemudian dibumbun lagi, ya. Jadi dilihat lagi, dipelihara lah ya, ya. Intinya dipelihara yang bagus tanaman supaya menghasilkan. Biasanya Bapak Ibu panen yang kedua itu lebih banyak dari panen yang pertama, ya. Biasanya seperti itu, sampai panen ketiga itu lebih banyak. Nah nanti panen keempat mulai turun ya, jadi mengikuti kurva sigmoid ya, jadi dari atas terus kemudian ke bawah lagi seperti itu. Biasanya panen kedua itu banyak banget ya, panen kedua ya, panen kedua itu biasanya lebih banyak dari panen pertama seperti itu. Nah ini ada perajangan, ada pengeringan, ada penyimpanan, ada penyulingan ya. Jadi perajangan Bapak Ibu, jadi nilam itu kalau sudah panen itu bisa dirajang ya. Sebenarnya nggak dirajang ya bisa. Ini memang bisa memilih ya. Kalau dirajang itu apa Bapak Ibu? Itu memudahkan di dalam memasukkan di dalam ketel penyulingan. Lebih efektif, tempatnya lebih bagus, jadi lebih teratur, lebih rata seperti itu. Tapi kalau misalnya dari pangkasan tadi ranting dan itu lebih apa namanya nggak karuan ya, tempatnya itu ada yang rongga, ada yang enggak. Nah itu yang menyebabkan tidak bagus. Jadi sebaiknya itu dirajang ya, dirajang dengan ukuran yang pendek lah. Setelah dirajang ini harus cepat-cepat, setelah dikering anginkan itu harus cepat sekali disuling ya. Jadi ini pengeringannya itu cukup 2 hari Bapak Ibu, nanti dikering anginkan dulu di dalam matahari ya, kemudian dikering anginkan ya. Jadi jangan sampai dikeringkan matahari penuh ya Bapak Ibu ya, sampai kering kerontang. Nah ini yang pengeringan ini hati-hati ya, jangan sampai kering kerontang. Biasanya saya tahu itu Bapak Ibu yang ada mengeringkan itu sampai kering kerontang. Jadi sampai kalau diremes itu daunnya ambiar udah. Nah itu nggak bisa ya, jadi harus kira-kira 15% ada kadar airnya ya. Jadi kalau diremas daun itu nggak hancur ya, jadi nggak hancur, agak kemes-kemes gitu ya, kering angin namanya, kering angin ya. Jadi ini harus mohon, ini kering angin ini seperti apa. Kalau baru dipanen itu langsung boleh dijemur ke matahari untuk dilayukan ya, dilayukan dulu, nanti habis itu dikering anginkan, jadi tidak kena sinar matahari tapi dia kering ya. Nah kemudian di dalam penyimpanannya juga gitu ya, ini boleh dikasihkan di tempat seperti seperti tempat yang ada naungannya otomatis ya, yang terus nanti bawahnya itu juga pakai yang bagus, alas yang bagus. Nah ini ditumpuk di situ, jangan sampai lebih tinggi ya, jangan sampai menggunung ya, karena itu nanti kalau menggunung bawahnya mesti busuk ya, bawahnya mesti busuk. Jadi harus rata, dibolak-balik itu pengeringannya itu ya. Kemudian boleh disimpan, dimasukkan di dalam plastik misalnya yang besar itu ya, terus kemudian dirapetin ya. Nah itu baru boleh disimpan, jangan sampai lebih dari 3 bulan ya. Nanti kalau kenapa, sebaiknya begitu kering angin selesai ya, bagus itu langsung disuling harusnya ya, jangan disimpan lama-lama. Kalau disimpan lama itu khawatirnya itu tadi minyaknya menguap ya, minyaknya habis ya.
begitu. Nah, kemudian disuling biasa, disuling pada ketel ya, ketel dengan penyulingan uap ya ta, kayak dikukus seperti itu. Nanti tergantung Bapak Ibu mau pengukusannya seperti apa. Nah, di sana saya belum tahu nanti pakai ketel yang kapasitas berapa, kan ada yang 500, ada yang 250, ada yang 300, itu terserah nanti di sana kapasitasnya tergantung masing-masing penyulingan di daerah sana ya. Nah, begitu. Nah, ini sudah kesimpulan ya bahwa panen dan pasca panen itu memang tahap yang sangat penting ya dalam mempengaruhi produksi minyak nilam ya. Nah, minyak nilam ini tergantung dari terna yang dihasilkan tadi ya. Nah, saat panen pemilihan waktu yang tepat, kematangan fisiologis daripada tanaman itu ya ini sangat sangat berpengaruh ya, dan juga teknik panennya ini sangat penting, semua berpengaruh terhadap produksi panenan dalam baik kualitas maupun kuantitasnya ya. Kemudian pasca panen proses perajangan, pengeringan, penyimpanan ya, pengaruhnya itu juga sangat-sangat tinggi terhadap minyak nilam ya. Kemudian ini untuk memahami menjalankan langkah-langkah yang baik, ini kunci untuk menghasilkan minyak nilam yang berkualitas tinggi, ini perlu dilakukan ya, jangan asal saja ya, semuanya ada tekniknya supaya Bapak Ibu menghasilkan minyak yang maksimal dengan kualitas yang bagus ya, yang ada sesuai dengan SNI ya. Kalau akan mengekspor minyak nilam itu harus bagaimana pacolinya, harus bagaimana kadar minyaknya, misalnya seperti itu.